Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Lutfi. Kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 4, yaitu tentang pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Kali ini kita akan belajar pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Terlebih dahulu kita pelajari aturannya. Yang pertama, angka satuan menjadi 0. Karena kita akan membulatkan ke puluhan, maka satuannya menjadi 0. Yang kedua, jika angka satuannya lebih kecil dari 5, misalnya 1, 2, 3, dan 4, maka angka puluhannya tetap. Yang ketiga, jika angka satuannya lebih besar dari 5, misalnya 6, 7, 8, 9, maka angka puluhannya ditambahkan 1. Sebelum kita mulai pembulatan, kita pelajari dulu apakah yang dimaksud satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Perhatikan contoh berikut. Angka 2538 dibaca 2538. 2 yang berwarna hitam merupakan ribuan karena kita menyebutnya 2000. 5 yang berwarna merah merupakan ratusan. Sedangkan 3 yang berwarna kuning merupakan puluhan. Dan 8 yang berwarna hijau merupakan satuan. Apakah anak-anak sudah ingat? 2538 berasal dari 2000 ditambahkan 500 ditambahkan 30 dan 8. Contoh soal, bulatkan bilangan-bilangan berikut ke puluhan terdekat. Yang pertama, 12,25. Puluhannya yang berwarna kuning dan satuannya yang berwarna hijau. Perhatikan angka tersebut. Kita akan melihat angka sebelum puluhan, yaitu satuan. Satuannya berwarna hijau, yaitu angka 2. Karena angka 2 sesuai aturan adalah kurang dari 5, maka puluhannya 1 di depan itu berwarna kuning adalah tetap. Kita dapat menulisnya dengan angka 10. Yang perlu kita perhatikan untuk pembulatan ke puluhan terdekat adalah angka satuannya. Contoh yang kedua, 347,65. Langsung kita lihat satuannya. Satuannya adalah angka 7, sedangkan puluhannya adalah 4. Jika satuannya lebih dari 5, maka puluhannya akan ditambahkan 1. Di situ satuannya 7, maka merupakan angka yang lebih dari 5. Jadi 4-nya kita tambahkan 1 menjadi 5. Maka pembulatan ke puluhan terdekat dari angka tersebut dapat kita tulis 350. Selanjutnya, soal ketiga, 85 jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka menjadi... Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kita lihat satuannya yang berwarna hijau, yaitu 5. Sesuai aturan, jika satuannya 5 ke atas, maka puluhannya ditambahkan 1. Maka angka 8 sebagai puluhan ditambahkan 1 menjadi 9.
dan satuannya menjadi 0, menjadi 90. Kemudian soal keempat, 428. Satuannya adalah 8. Karena satuannya lebih dari 5, maka puluhannya diapakan? Ditambahkan 1 menjadi 3. Hasilnya 430 jika dibulatkan. Yang terakhir 1451. Dari soal tersebut kita bisa melihat satuannya yaitu angka 1 yang berwarna hijau, sedangkan puluhannya adalah 5. Sesuai aturan, karena satuannya di bawah 5 atau kurang dari 5, maka puluhannya tetap. Jadi, jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka dapat kita tulis 1450 karena satuannya menjadi 0. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, selanjutnya, jika sudah paham, kita akan belajar pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Aturannya adalah sama. Yang pertama, angka satuan dan puluhan menjadi 0. Yang menjadi 0 adalah satuan dan puluhan. Jika puluhannya, yang kita lihat adalah puluhannya karena kita mau bulatkan ke ratusan. Jika puluhannya lebih kecil dari 5, maka angka ratusannya tetap. Jika angka puluhannya lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, maka angka ratusannya kita tambahkan 1. Jika membulatkan ke ratusan, maka yang kita perhatikan adalah puluhannya. Untuk lebih jelasnya, kita coba untuk mengerjakan soal berikut. Namun kita ingat kembali apa yang dimaksud satuan, puluhan, dan ratusan serta ribuan. 2538 yang disebut ribuan adalah angka 2 dan ratusannya adalah angka 5. Sedangkan puluhannya angka 3 dan satuannya angka 8. Langsung ke contoh soal. Kita akan membulatkan bilangan-bilangan berikut ke ratusan terdekat. Soal yang pertama. Nah, sebelumnya seperti itu. Soal yang pertama adalah 428. Bagaimana membulatkannya? Yang perlu kita perhatikan karena kita bulatkan ke ratusan, kita perhatikan puluhannya. Angka yang berwarna apa puluhannya? Iya, angka yang berwarna kuning adalah puluhan dan yang berwarna merah adalah ratusan. Karena kita bulatkan ke ratusan, maka angka 2 kita perhatikan sesuai aturan 2 merupakan angka kurang dari 5. Karena itu ratusannya menjadi tetap. Jangan lupa aturan yang pertama, satuan dan puluhan kita jadikan 0 terlebih dahulu. Jadi 428 jika kita bulatkan menjadi 400. Dan soal yang kedua adalah 28. Apakah di sini ada ratusan? Karena di depan tidak ada ratusan, maka angka 28 hanya bisa dibulatkan ke puluhan terdekat saja. Masih ingat caranya?
yaitu ratusannya tidak ada atau 0. Maka kita bulatkan. Kalau dibulatkan ke puluhan bisa, namun karena ini kita akan membulatkan ke ratusan, karena ratusannya 0 maka kita tuliskan 0. Oke, lanjut ke soal ketiga. 658. Perhatikan angka puluhan. Yang mana yang puluhan? 5. Iya, karena 5 merupakan angka di atas aturan. Sesuai aturan 5 merupakan angka yang mana menjadikan ratusan itu ditambah angka 1. 5 ke atas. Jika puluhannya 5 ke atas atau lebih dari 5, maka ratusannya ditambahkan 1. 658 menjadi 700. Lalu soal keempat, kita perhatikan 1471. 7 merupakan angka lebih dari 5, maka 4-nya ditambahkan 1 jadi 5. 1471 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1500. Dan yang terakhir 1201. Perhatikan angka berwarna kuning yang merupakan puluhan. Di situ 0. 0 merupakan angka di bawah 5 atau kurang dari 5, maka 2 sebagai ratusan menjadi angka tetap. Yang dirubah menjadi 0 adalah satuan dan puluhan. Jika dibulatkan menjadi 1200. Apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan lagi ke pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Bagaimana caranya? Kita simak video berikut. Contoh soal pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Namun sebelumnya kita baca aturannya terlebih dahulu. Aturannya hampir sama, hanya saja yang berubah menjadi 0 adalah satuan, puluhan, dan ratusan. Karena kita akan bulatkan ke ribuan, maka yang lainnya akan menjadi 0. Jika angka ratusan lebih kecil atau kurang dari 5, maka angka ribuannya menjadi tetap. Kemudian jika angka ratusan lebih besar atau sama dengan 5, maka angka ribuannya harus ditambahkan 1. Seperti aturan sebelumnya. Ingat, 3 aturan ini akan menjadi dasar kita mengerjakan pembulatan. Contoh soal pembulatan bilangan ke ribuan. Ribuan terdekat dari soal yang pertama, apakah ada angka yang menunjukkan ribuan? Tidak ada. Di depan seharusnya ada ribuan, namun karena di depan tidak ada ribuan, maka jika dibulatkan menjadi berapa ya? Menjadi 0. 428 jika kita bulatkan ke ribuan akan menjadi 0 karena di depan angka 428 tidak ada angka ribuan. Seperti soal sebelumnya, jika di depan tidak ada maka 0. Soal yang kedua, perhatikan 1471. Jika kita bulatkan ke ribuan terdekat, maka yang perlu kita perhatikan yang paling dekat dengan ribuan yaitu ratusan. Berapakah angka ratusannya? Ratusannya ada angka yang berwarna merah yaitu 4. Sebelumnya satuan, puluhan, dan ratusan harus 0. Namun karena ratusannya kurang dari 5, maka ribuannya tetap 1. Jadi jika dibulatkan menjadi 1000. Sedangkan soal yang ketiga, 6871. Kita perhatikan ratusannya
yaitu angka yang berwarna merah. Di situ dapat kita lihat ratusannya adalah angka 8. Sedangkan ribuannya angka 6. Ratusannya apakah lebih dari 5? 8 apakah lebih dari 5? Ya, 8 adalah angka yang lebih dari 5. Maka ribuannya atau angka 6 kita tambahkan 1. Hasilnya 7.000. 11.471 soal yang keempat dapat kita tulis menjadi berapa ya? Ribuannya adalah 11 karena dibaca 11.000. Ratusannya adalah 4. 4 itu kurang dari 5, maka ribuannya tetap menjadi 11.000 karena satuan puluhan dan ratusan diubah menjadi angka 0. Soal berikutnya, 127.501. Yang dimaksud angka ribuan di situ adalah 127.000. Sedangkan ratusannya adalah yang berwarna merah, yaitu 5. Sesuai aturan di mana angka yang sama dengan 5 atau lebih dari 5 dapat ditambahkan 1 ke ribuan. Jadi 127 ditambah 1 menjadi 128.000. Yang terakhir 132.760. Jika kita bulatkan ke ribuan terdekat, kita perhatikan ratusannya, yaitu angka 7. Angka 7 merupakan angka yang lebih dari 5. Maka 132.000-nya kita tambahkan 1 menjadi 133.000. Jika dibulatkan, angka satuan puluhan dan ratusan menjadi 0. Dapat kita tulis 133.000 jika dibulatkan. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Kita perhatikan lagi soal-soal yang tadi. Karena sudah diberi warna, anak-anak bisa lebih mudah menentukan satuan, puluhan, ratusan, serta ribuan. Sampai di sini, untuk lebih memahami soal, silakan kerjakan di buku kalian. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.